Selamat datang di channel Widya Apriliani. Terima kasih sudah mampir. Mari kita dengarkan novel si Jenderal Muda, bagian 26. Gladys keluar sepanjang hari, jadi dia ketinggalan berita. Dia tidak menyadari konferensi pers yang dilakukan ketua Celestial Group diadakan. Fakta bahwa Celestial Group telah membatalkan kemitraan mereka dengan keabadian, dan bagaimana Widya memanfaatkan kembalinya dia ke keluarga melawan Lex dengan membuatnya menyerahkan 10% sahamnya kepada mereka. Dia membeku. Widya, surat pengalihan 10% saham? Bagian apa? Gladys menatap kosong pada dokumen yang disodorkan Widya. Bu, kakek menulis kontrak transfer ini, kata Widya. Dia menandatanganinya sendiri. Jika ayah menandatanganinya juga, 10% saham keluarga akan menjadi miliknya. Gladys segera merampas berkas itu dari tangan Widya dan membaca isinya dengan cermat. Dia bersorak senang ketika dia selesai, memeluk dan mencium kontraknya. Haha. Dia menjerit. Itu adalah kontrak transfer yang sebenarnya. Kami akhirnya memiliki 10% saham. Orang tua itu akhirnya sadar. Coba kulihat, Bu, kata David tidak percaya. Lex memegang sebagian besar keluarga. Anggota keluarga yang lain juga punya, tapi tidak pernah punya miliknya. Dekat, Gladys dengan senang hati menyerahkan berkas itu kepadanya. Bukankah kamu selalu menginginkan mobil baru, Davi? Ayo belikan kamu yang baru besok. Itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kamu akan iri pada jalanan. David membaca kontraknya. Wajahnya cerah di setiap baris. Dia buru-buru berbalik menghadap Gladys. Bu, bahkan memegang 10% saham saja sudah memberi kita keuntungan yang besar ketika mereka membagikan bonus di masa depan. Saya berencana untuk memiliki rumah, tapi tempat kita di kota terlalu kecil untuk itu. Suruh ayah memberiku 5% bagiannya. Bu, saya ingin rumah baru. Tidak perlu terburu-buru. Apapun, ayahmu akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Bu, aku tertarik untuk membeli sebuah gaun, tapi harganya puluhan ribu dolar. Ucap Alisa merajuk sambil menarik lengan Gladys. Ulang tahun pernikahan kami akan datang dalam sebulan, aku berencana untuk mendapatkan gaun yang layak untuk sekali ini. Ya, tentu saja, kita akan membelikanmu gaun itu. Gladys sangat gembira. Dia akhirnya memiliki beberapa bagian dari keabadian setelah bertahun-tahun dijauhi. Widya merasakan kegembiraan saat dia menyaksikan betapa bahagianya ibunya. Dia memeluk Arin Andi, tersenyum padanya rasa syukur. Namun, Andi memperhatikan bagaimana Gladys bahkan tidak memberikan satu pun kepada Widya. Sekilas setelah dia mengambil kontrak darinya, sesuatu memaksanya untuk melakukannya. Bicara, Bu, Widya lah yang mendapat kontrak untuk ayah. Mempercayai Anda untuk merusak suasana hati. Ekspresi Gladys berubah masam. Dia menyilangkan tangannya. Kamu hanyalah seorang pelayan yang kami bawa ke rumah kami. Anda tidak bisa berkata apapun. Juga, saya telah membesarkannya selama 20 tahun. Bukankah ini yang seharusnya dia lakukan? Maaf, Bu, kata Widya buru-buru, melihat bagaimana jadinya Gladys terganggu. Andi tidak bermaksud seperti itu. Ini memang yang harus saya lakukan. Apapun, masuklah, kata Gladys sambil masuk ke dalam rumah, tidak mau bertengkar dengan Andi saat dia masih dalam suasana hati yang baik. Widya tersenyum, senang akhirnya mendapat persetujuan ibunya. Namun Andi merasa tidak berdaya. Widya terlalu lunak pada mereka. Dia terlalu putus asa untuk mendapatkan persetujuan. Namun, dari sini, dia juga melihat penderitaan dan kesedihannya selama bertahun-tahun. Harus bertahan. Mereka mulai mendiskusikan kontrak. Gladys malah menelepon Benyamin bergegas pulang agar dia bisa menandatanganinya. Tak lama kemudian, Benyamin sampai di rumah. Ketika dia mengetahui bagaimana Widya telah membantu, dia mendapatkan 10% saham bisnis keluarganya, dia membeku karena terkejut. Dea, katanya, apakah ini benar? Widya mengangguk dari tempatnya duduk di sofa. Itu benar, ayah. Kakek juga mengizinkanku kembali ke keluarga. Haha, ini luar biasa. Benyamin tertawa kegirangan. Jangan terlalu senang, bentak Gladys, merusak suasana. Bukan kamu orangnya yang menghasilkan ini. Anda tidak berguna sepanjang hidup Anda, dan Anda akan selalu begitu. Jika bukan karena Widya, kamu tidak akan pernah berarti apapun di keluarga ini. Benyamin menundukkan kepalanya, tidak berani membalas. Suasana hati yang suram itu hanya berlangsung sebentar. Sekarang Widya telah memberi mereka kontrak transfer, seluruh keluarga berencana untuk merayakannya dengan makan di restoran yang bagus. Meskipun Benyamin tidak dianggap kaya, dia tetap menjadi manajer perusahaan. Gajinya cukup tinggi, cukup baginya untuk membayar pinjaman lebih banyak dari 300.000 dolar untuk Hyundai. David juga punya mobil. Keluarga telah membelikannya untuknya sebagai hadiah pernikahan. Meskipun biayanya hanya 200.000 dolar, alat ini cukup berfungsi untuk mengangkut mereka. Masih bersama channel Widya Apriliani.
Mari kita lanjutkan novel si Jenderal Muda, bagian 27. David dan Alisa berangkat dengan mobil mereka, sementara Andi dan Widya masuk ke mobil milik Benyamin. Keluarga itu berkendara ke pusat kota menuju restoran kelas atas. The Gourmand terkenal di Kensington. Itu yang termegah, restoran di sekitar, meskipun pendiriannya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kamar-kamar pribadi yang tersedia dalam urutan paling mewah adalah intan, emas, perak, perunggu, dan besi hitam. Selain itu, ia juga memiliki ruang umum. Bahkan di ruang umum, makan di The Gourmand berharga ribuan dolar. Saat itu adalah jam sibuk, sehingga aula umum dipenuhi pelanggan. Mereka harus antri lebih dari 30 orang. Gladys mulai mengeluh lagi. Kamu tidak berguna, Benyamin. Lihatlah Howard, dia anggota perunggu di Gourmand Kuliner. Dia bahkan tidak perlu menunggu ketika dia datang ke sini, dia bisa langsung saja masuk ke kamar pribadi. Dan kamu, Anda adalah seorang prajurit. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Lihatlah menantu John. Nah, itu pria yang terhormat. Dia anggota Silver di The Gourmand. Hanya satu panggilan telepon darinya saja kirim pelayan untuk menyambutnya masuk. Mengapa putriku punya menikah dengan pria miskin? Gladys terus mengeluh, suasana hatinya memburuk karena fakta bahwa dia harus menunggu untuk dilayani. Dia terus menusuknya suami, menyebutnya mengecewakan, lalu menghina suami Widya menjadi tidak berguna. Andi sudah terbiasa dengan seringai dinginnya, jadi dia mengabaikannya saja, tidak ingin repot terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Dia menoleh ke Widya saat mereka masih mengantri. Tunggu di sini, Widya. Saya berlari ke toko di seberang sini untuk membeli rokok. Oke, Widya mengangguk. Andi berbalik dan menuju toko kelontong di seberang jalan. Oh, Widya, ada apa dengan wajahmu? Sebuah suara berkata dengan nada yang aneh seperti itu. Kalahan duduk di kursi di pintu masuk sambil menunggu untuk masuk restoran. Ketika Widya menoleh ke sumber suara, dia melihat seorang wanita mengenakan rok minim dengan wajah berlapis bedak berjalan ke arahnya sambil membawa sebuah dompet. Belinda. Widya langsung mengenalinya sebagai teman sekelas lamanya di universitas. Belinda lebih rapuh, putri dari Frasie kaya dan primadona sekolah ketika mereka masih belajar. Kembali ke universitas, anak laki-laki akan berbondong-bondong mendatanginya untuk menyatakan cinta mereka untuk dia. Adapun Widya, dia dulunya adalah wanita paling jelek di universitasnya. Belinda menatap Widya. Dia telah mendengar tentang peningkatan popularitas Widya. Wajah buruknya pulih, entah bagaimana dia bahkan berteman dengan Alex Yates, sang ketua grup surgawi. Dia juga mendengar bagaimana wajah Widya diiris oleh Trent Xavier. Widya telah menjadi pusat perhatian sejak dia memulihkan penampilannya dan sekarang, bahkan ditampilkan dalam berita dan surat kabar. Media bahkan paling sering menelponnya di Kensington. Belinda semakin cemburu. Widya jelek, jadi kenapa dia dinobatkan paling cantik di Kensington? Belinda mulai tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Widya. Wajahnya dibalut perban. Inikah wanita tercantik di Kensington? Lihat semuanya. Inilah Widya Callahan, orang yang paling banyak diberitakan media di Kensington. Lihat wajahnya itu. Apakah dia paling cantik bagimu? Suara Belinda menarik perhatian. Itu Widya Callahan, Widya Callahan. Ketua keabadian, tidak terlihat seperti dia. Dia tidak secantik di berita. Kudengar dia adalah sugar baby Alex Yates. Saya tidak akan menginginkannya jika seseorang membayarku untuk membawanya. Kata-kata tidak menyenangkan lainnya sampai ke telinganya. Widya marah. Dia belum pernah berinteraksi dengan Belinda sebelumnya. Bahkan kembali masuk universitas, sebagian besar dari mereka adalah teman sekelas. Namun disinilah dia mempermalukannya. Sepertinya aku belum pernah melakukan apapun padamu, Belinda, bentaknya. Mengapa kamu mencoba mempermalukanku? Belinda melangkah maju dan menarik milik Widya perbannya hilang ketika dia lengah, memperlihatkan luka di wajahnya, yang masih dalam proses penyembuhan. Haha, Belinda tertawa terbahak-bahak, membungkuk sambil menunjuk wajah Widya. Lihat teman-teman, ini dia, yang paling cantik di Kensington. Keluarga Callahan mungkin duduk tepat di samping Widya, tapi yang mereka lakukan hanyalah memalingkan muka, takut orang lain akan mengetahui bahwa mereka ada hubungannya dengan dia. Gladys bahkan memindahkan kursinya sejauh mungkin. Dia jelas tidak ingin orang-orang tahu bahwa dia adalah ibu Widya, karena memang seharusnya begitu memalukan. Masih bersama channel Widya Apriliani, mari kita lanjutkan novel si Jenderal Muda, bagian 28. David dan Widya mulai panik saat perbannya dilepas. Dia menundukkan kepala, takut bertemu pandang dengan orang banyak. Widya telah menjadi objek ejekan selama 10 tahun. Setiap kali dia melangkah keluar, wajahnya akan tersembunyi di balik kerudung. Dia pikir dia sudah terbiasa dengan ini. Tapi saat ini, kata-kata orang banyak itu menusuknya seperti pisau. Dia menundukkan kepalanya,
tidak berani menatap tatapan penonton. Kebencian pada diri sendiri dimulai bangkit di dalam dirinya. Ini dia, saya tidak akan menginginkannya bahkan jika Anda membayar saya. Yang paling cantik, wanita di Kensington, media pasti buta saat mengatakan hal itu. Widya mungkin sedang menatap tanah, tapi dia bisa membayangkannya dengan jelas. Cibiran yang ada di wajah orang banyak. Itu terlalu berat untuk ditanggung. Benjolan di tenggorokannya tercekat, dan air mata jatuh dari matanya. Belinda senang dengan itu. Widya. Dia mengangkat dagu Widya, menatap luka yang berkeropeng itu wajahnya yang masih dalam proses penyembuhan. Wajahnya cantik sekali, Belinda berkata sambil tertawa. Sayang sekali. Haha, apa yang kamu lakukan? Widya tersentak keluar dari cengkeraman Belinda dengan panik dan menundukkan kepalanya. Lagi-lagi, tidak ingin bertatapan dengan wanita lain. Pelak, saat itu, dia mendengar tamparan keras. Kepala Widya masih menunjuk ke lantai, menyaksikan sepasang tangan yang kuat memegangnya. Dia menatap Andi, dan semua keluhan yang dia rasakan selama ini itu membuatnya kewalahan. Dia melemparkan dirinya ke pelukannya dan mulai menangis. Kamu memukulku. Belinda menunjuk ke arah Andi, tangannya yang lain memegangi tubuhnya yang masih terasa perih. Dasar sampah tak berguna, tahukah kamu siapa aku? Saya Belinda Frasier. Andi melepaskan Widya sambil mengulurkan tangannya untuk meraih jari Belinda. Aduh, wajah Belinda mengerut kesakitan. Berlutut dan minta maaf, kata Andi dengan dingin. Kerumunan bertambah. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponselnya dan memulai rekaman. Jari Belinda sangat sakit hingga dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Andi sedikit mengencangkan cengkeramannya. Belinda membungkuk seperti jarinya diturunkan. Andi menendang bagian belakang lututnya, mengirimkan gelombang rasa sakit. Saat dia disuruh berlutut di tanah. Terdengar bunyi gedebuk saat lututnya menyentuh lantai. Rasa sakitnya terlalu berat untuknya. Dia terjatuh, meratap kesakitan. Widya menjadi takut saat melihatnya. Andi, dia bagian dari Frasier. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kita tidak mampu untuk melawan mereka. Andi mengabaikan Belinda yang masih terbaring di tanah sambil menoleh ke arah Widya. Dinginnya berubah menjadi kehangatan. Maaf, pelak. Sebuah tamparan mendarat di kepala Andi. Itu adalah Gladys. Dia berencana untuk tidak terlibat, tetapi Andi berhasil salah satunya. Itu Frasier. Terakhir kali Widya melintasi Xavier hampir menghancurkan mereka, seluruh keluarga, dan sekarang Andi telah melewati Frasier. Siapa yang menyuruhmu bisa melakukan itu? Dia membentak Andi dengan kejam. Bantu Nona Frasier berdiri, dan minta maaf padanya. David dan Alisa bergegas menghampiri Belinda dan membantu dia. Namun, lutut Belinda terluka, menodai warna dagingnya, stoking merah dengan darahnya. Mereka membantunya duduk. Wajah Belinda masih berkerut kesakitan. Dia menunjuk ke arah keluarga kalahan, melampiaskan rasa frustrasinya pada mereka. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Belinda Frasier. Aku bersumpah, kamu, keluarga sudah selesai. Plak. Gladys kembali memukul Andi mendengar perkataan Belinda. Berlututlah di depannya dan meminta maaf, dia membentak. Widya takut, masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 29. Cobaan yang dialami Xavier masih segar dalam ingatannya. Dia tidak pernah ingin melintasi salah satu dari The Great Four lagi. Dia membungkuk untuk berlutut. Namun, Andi menariknya kembali. Ini bukan urusanmu, Widya, katanya singkat. Akulah yang memukulnya. Dia bisa mendatangiku jika dia ingin. Saya tidak akan membiarkan ini mempengaruhi keluarga kalahan. Datang padamu, baiklah. Kemarahan Belinda berkobar mendengar kata-katanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon manajer, sang pecinta kuliner. Tuan Thomas, itu Belinda Frasier, anggota Gold di The Rakus. Seseorang memukulku tepat di luar restoranmu. Aku butuh beberapa darimu. Keamanan. Sekarang, Belinda memelototi Andi saat dia menutup telepon. Kau sudah mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku. Aku mematahkan kedua kakimu hari ini, atau namaku bukan Belinda Frasier. Gladys bergegas maju untuk mencoba menenangkannya. Saya benar-benar minta maaf, Nona Frasier. Ini semua adalah kebaikanku, bukan kesalahan menantu laki-laki. Saya akan meminta maaf untuknya, jadi mohon maafkan kami. Perlakukan saja kami seperti kentut. Gladys sangat ketakutan. Mendapatkan sebagian dari saham keluarga adalah sebuah lompatan sekali seumur hidup. Dia pasti ingin menghindari kemarahan Lex agar mengambilnya kembali karena mereka telah menyinggung Frasier. Garis bawah, Belinda mengangkat hidungnya, lalu menusuk hidung Gladys dalam keadaan diam membungkuk. Kau bahkan bukan seorang asteris. Saya ingin Anda berlutut di depan saya dan jilat sepatuku. Tidak, kamu tidak layak melakukan itu.
Aku ingin Widya melakukannya. Belinda berubah pikiran pada saat terakhir dan menunjuk Widya, yang telah berdiri di samping tanpa daya. Saat itu, seorang pria parubaya berjalan keluar dari restoran dengan beberapa penjaga di belakangnya. Orang-orang berkerumun, di luar The Gurman langsung tahu bahwa kalahan sudah habis. David menjadi pucat karena tongkat listrik di tangan penjaga yang mengintimidasi dan menarik Alisa ke dalam kerumunan, takut mereka akan terlibat. Melihat manajer itu ada di sini bersama para pengawalnya, ekspresi Belinda berubah bahkan lebih sombong. Dia mencibir dingin pada Widya, lalu meludah ke lantai. Dia menunjuk ke tanah, berlutut dan jilat sampai bersih, Widya, dan berjanjilah aku akan mengampuni kakinya dan hanya mematahkan tangan suamimu yang tidak berharga itu. Gladys gemetar saat para penjaga mendekat. Dia langsung berlutut dan memohon untuk pengampunan. Tolong biarkan kami pergi, Nona Frasier. Itu tidak akan terjadi lagi. Andi mengabaikan Gladys yang berlutut. Dia tidak melakukan apapun selain meremehkannya. Dia adalah seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana mendorong yang lemah, tapi takut siapapun yang lebih kuat dari dia. Andi. Widya, yang sekarang ketakutan, memegangi lengan Andi. Tidak apa-apa, kata Andi dengan nada meyakinkan. Belinda menendang orang yang merendahkan dirinya itu selain Gladys, amarahnya kembali berkobar karena sikap acuh tak acuh Andi. Dia menunjuk padanya. Itu dia, Tuan Thomas. Aku ingin dia mati. Widya bergegas menghampiri Gladys, membantunya berdiri. Jangan sentuh aku, dasar parasit. Gladys mengayunkan lengannya keluar dan menamparkan Widya. Dia mengamati kerumunan untuk mencari Benyamin berdiri di kejauhan dengan kepala tertunduk, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Gladys menangis sambil meratap fakta bahwa dia menikah dengan seorang pecundang. Manajer The Gurman yang bermata miring, menyadari bahwa dia adalah menantu keluarga kalahan yang telah membuat heboh di sekitar Kensington. Menangkap dia, petik 2 titik. Siapa berani? Sebuah suara terdengar pada saat itu dari dalam The Gurman. Suara sepasang sepatu bot berat yang membentur tanah pun terdengar. Kerumunan itu berbalik ke arah sumbernya. Seorang pria parubaya dengan seragam militer mendekat, diikuti oleh 4 pria bersenjata lengkap. 5 bintang bersinar terang di bahu pria itu. Manajer The Gurman, Neil Thomas, menjadi pucat saat mengenali siapa pria itu. Kekuatannya hilang dari kakinya, dan dia berlutut di tanah. Itu keamanan juga merasakan kekuatan mereka hilang dari tubuh mereka. Mereka juga berlutut. Ini adalah salah satu orang terpenting di negara ini. Lupakan Neil, bahkan pemilik The Gurman harus berlutut di hadapannya. Baru-baru ini, 5 militer telah direorganisasi, dan Kensington menjadi basisnya. Operasi, masih bersama channel Widya Apriliani. Mari kita lanjutkan novel Si Jenderal Muda, bagian 30. Orang yang berdiri di depan mereka adalah panglima tertinggi yang baru. Pemimpin dari 5 pasukan yang telah diintegrasikan menjadi satu, Raja Blite dari Barat. Raja Blite dari Barat, komandan tentara di Barat. Dia adalah seorang pria di atas segalanya, sosok dengan kekuatan yang nyaris tak tertandingi. Auranya terpancar dengan kuat saat dia mendekat. Bagian luar The Gurman terdiam saat semua orang menahan napas. Ini adalah Blite King, panglima baru dari 5 pasukan. Mereka hanya pernah melihatnya di layar. Sekarang dia ada di sini secara langsung. Mereka sangat terkejut dengan perintah yang diminta kehadirannya agar mereka tidak berani bergerak. Neil dan penjaga keamanan tetap di tanah, sedikit gemetar. Gladys telah terisak-isak di tanah tetapi terdiam ketika dia melihat Raja Blite, tidak berani bernapas terlalu keras. Dia telah melihat beritanya. Dia tahu ini adalah seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Trent Xavier. Belinda pun menahan napas ketakutan. Semua orang terintimidasi. Hanya Andi yang tampak tenang. Dia telah bertemu dengan Blite sekali, ketika dia diangkat menjadi komandan. Kejutan melintas di wajah Blite King ketika dia melihat Andi. Naga, dia memulai, tapi tiba-tiba berhenti saat melihat tatapan Andi. Sebaliknya, dia melirik ke sekeliling, menyatukan potongan-potongan itu. Dia menatap Neil yang diam berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Bukan apa-apa, Kepala Marsekal. Blite King tidak membutuhkan penjelasan untuk mengetahui apa yang terjadi. Daerah ini berada di bawah yurisdiksi saya. Anda dilarang mengganggu ketenangan. Jika ini terjadi lagi, akan ada konsekuensi yang serius. Pergilah. Ya Pak. Neil berguling seperti bola tak berani berlama-lama. Penjaga keamanan mengejar dia. Saat itu, beberapa mobil jeep berhenti di depan restoran. Blite King melirik Andi lagi tapi tidak berkata apa-apa. Dia masuk ke salah satunya dari jeep dan mereka pergi. Kerumunan di luar The Gurman menghela nafas lega. Apakah itu panglima baru dari 5 pasukan? Kehadirannya sangat luar biasa. Aku merasa seperti ada tekanan yang lebih berani pada diriku. Dada segera setelah dia mendekat.
Saya tidak bisa bernapas dengan normal. Raja Blite adalah komandan di front barat, dan sekarang dialah pemimpin kelima pasukan. Dia memegang kekuasaan paling besar di antara siapapun. Dia paling besar dari semua pukulan besar. Pria yang sangat kuat. Kegelisahan kembali menghampiri Derakus ketika mobil Blite King menghilang dari pandangan. Belinda tidak berani menimbulkan masalah lagi. Dia beruntung Raja Blite tidak menyalahkannya, atau seluruh keluarganya akan dirugikan. Ini belum berakhir, Andi. Tunggu saja. Belinda terlatih-tatih pergi setelah mengucapkan kata terakhir, nafsu makannya hancur. Widya datang, kembali sadar dan melihat ke arah perginya jeep itu, tersesat dalam pikiran. Jadi itulah Raja Blite dari barat. Dia jauh lebih mendominasi daripada di TV. Namun, yang tidak dia ketahui adalah suaminya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Blite. Anda bajingan, Anda tidak berani mengeluarkan kentut ketika semuanya terjadi. Ini sangat memalukan menikah denganmu. Gladys sekali lagi mulai menjerit di luar Derakus. Dia menarik telinga Benyamin, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Widya merasa dia harus mengatakan sesuatu. Bu, orang-orang memperhatikan. Berhentilah menyalahkan ayah. Ini semua salahmu, dasar jalan kecil terkutuk. Bagaimana caramu mengaturnya, menyinggung semua orang dimanapun Anda berada? Anda beruntung karena Blite King di sini, atau kita akan tamat. Gladys mengangkat tangannya hendak menamparkan Widya, tapi Andi mengulurkan tangan dan menangkap lengannya. Beraninya kamu memblokirku, brengsek. Petik 2. Gladys meninju kepala Andi dengan marah. Andi tidak membalas. Sekalipun Gladys memiliki kekurangan yang tidak dapat diperbaiki, dia tetaplah ibu Widya. Dia hanya tidak ingin Widya terkena pukulannya. Itu saja, Bu, tolong berhenti memukulnya, pinta Widya sambil menarik punggung Gladys. David akhirnya kembali sambil menarik Alisa. Kau hampir menghancurkan kami semua, Andi, katanya, ketidaksenangan terlihat jelas di wajahnya. Kita beruntung, kalau bukan karena Raja Blite makan malam di sini, Anda pasti akan patah kaki sekarang. Kita semua akan terseret ke dalam kekacauanmu, juga. Kamu hanyalah beban, kata Alisa dengan jijik sambil menatap ke arah Widya yang terluka. Cukup sayang, orang-orang sedang menonton. Kita bisa membicarakan hal ini di rumah. David bergumam hati-hati padanya. Adapun Gladys, dia berhenti peduli. Dia dipermalukan ketika dia berlutut untuk Belinda tadi. Terima kasih sudah bersama Widya Apriliani Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Jenderal, dan novel lainnya.